Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, Bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan. Kira-kira bagaimana tentang perasaan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu tentang perasaan. Ini perasaan apapun ya, apakah cinta, kasih sayang, atau perasaan marah, kecewa, ataukah apa, nanti kita lihat. Kalau yang negatifnya introspeksi diri, karena ada yang tersiksa karenamu. Dan bagusnya ditingkatkan karena untuk menarik energi kebahagiaan, di mana ya kamu juga harus menabur kebahagiaan untuk mendapatkan kebahagiaan itu ya. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama ya. Di sini ada Queen of Wands. Oke, wow, di sini ada yang mengagumimu ya. Ya, dia mengagumi akan sosok kamu, kepribadianmu, dan parasmu. Waduh ya, ini ada yang falling in love sama kamu ya, mengagumi keistimewaanmu dari fisik dan kepribadian. Dia ingin datang kepadamu nih, tapi apakah kamu mau menerimanya? Ini juga ada mantan yang mana akhirnya galau karena ternyata tidak bisa mendapatkan penggantimu. Ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas dikarenakan tetangga lagi renovasi. Jadi ya seperti gitu. Maaf kalau suara berisik terdengar dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, kita lanjut di sini. Dia ingin datang dan mengutarakan cinta ataupun kekagumannya kepadamu, di mana apakah cintaku akan diterima kamu dan dengan kondisi aku yang kondisi lemes karena nggak ada duit atau kere, nanti kamu bilang aku mau kondo, nanti kamu bilang aku apa gitu ya. Kalau laki-laki mungkin harga dirinya di duit ya, karena di mana-mana kan harus traktir, di mana-mana harus punya modal ya. Kalau wanita nggak punya duit ya nggak apa-apa. Ini ada yang mau datang ya, tapi melihat nih ini sosok cowok ya. Kalau kamu cowok mungkin kamu yang mau ke dia gitu, karena energi maskulin yang tinggi, di mana aduh nggak punya apa-apa tapi jatuh cinta, gimana dong ya. Nggak pede aku gitu. Kalau wanita Kak Ica gimana? Wanita juga, tapi kalau wanita lebih diam, lebih kalem ya, dimana ya menikmati rindunya sendiri gitu, nggak terlalu menggebu, nggak terlalu terburu-buru, dan ya lebih santai aja melihat perjuangan dari si maskulin. Tetapi kalau maskulin ini yang bingung ya, eh mau nembak takut, mau nggak nembak juga tersiksa, gimana dong ya. Tetapi ya itu basically karena kita bicara dengan tentang sesuai judul perasaan hati, dia mengagumimu saat ini walaupun belum mengungkapkannya, walaupun belum eh, apa dibilangnya, memberikan sinyal-sinyal juga ya, hanya sekedar mungkin memperhatikan kamu, ataupun ya sudah berteman juga. Saya lihatnya ya ada beberapa seperti gitu, yang mana ya semakin mengenal kamu semakin dia jatuh cinta, tapi kok kayak macam kamu nggak berikan respon gitu kan, seolah-olah ya kita teman biasa. Jadi dia juga
Daripada cintaku tertolak, ya udah deh, gini-gini aja ya, mengagumimu dari kejauhan. Apalagi kalau kamu udah punya pacar, apalagi kalau kamu udah mempunyai pasangan, suami atau istri, itu nanti dia merasa bahwa, waduh, saya nanti jadi pengganggu, saya nanti jadi pelakor, pebinor, ataupun cintaku tertolak dan aku malu dan kita nggak bersahabat lagi karena penilaian kamu tentangku sudah jelek gitu. Mengajak trip party, ataupun dirinya ini bisa energinya terbolak-terbalik juga, di mana mungkin dia sudah mempunyai pasangan, pacar atau suami atau istri, di mana dia mau triparty dengan kamu ya. Ya repot juga nantinya. Nah ini jadi dia tidak mau itu terjadi, di mana dia mau di matamu tuh dirinya tetap bagus gitu, penilaianmu terhadapnya tuh bagus ya, dan ya cuman mengagumi dan ya berharap lebih, tapi belum bisa memberikan harapan-harapan ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Apalagi yang ada perbedaan agama di sini. Ya, perbedaan agama, suku, budaya, terus juga mungkin kasta, pendidikan, ya perbedaan jauh. Waduh, kayaknya nggak bisa deh. Pusing, apalagi kalau mungkin gaya hidupmu lebih gitu kan, sedangkan dia nggak di bawah gitu. Aduh, gimana ya? Kalau kamu yang biayai aku nggak apa-apa, tapi kan aku ya di mana-mana punya harga diri juga gitu. Ya sudah deh, dibandingkan nanti ribut atau aku yang nggak pede, ya udah diam-diam aja. Apa? Menikmati kamu aja dari sisi fisik, visual gitu kan, melihat dirimu tersenyum walaupun bukan untukku, tapi ya anggap aja itu untukku gitu. Jadi membayangkan gitu ya, dimana kekagumannya bertambah ya, dimana waktu kamu senyum kepadanya, bicara kepada itu terngiang-ngiang gitu kan, sampai nggak bisa tidur ya, kayak wah senyumnya tambah manis, udah cantik, seksi lagi, manis lagi, senyum sama aku lagi. Nah ini, ataupun cowok, wah dia sudah ganteng, udah ramah, baik, perhatian, ya sayang sudah ada yang punya. Nah ini ya, di sini Nine of Swords membuatnya sedih ya. Ya bagaimana lagi, kondisinya memang tidak bisa. Seolah-olah kalau ada perbedaan agama, nanti putus pas lagi sayang-sayangnya, atau siapa yang mau pindah, atau mungkin bagaimana perlakuan nanti dari keluarga masing-masing, yaitu dari sisi psikologi juga, ataupun dari sisi keuangan, wah gaya hidupmu tinggi, saya nanti nggak mampu, ataupun mungkin wah stylemu terlalu wow gitu. Jadi ya dia melihat bahwa kayaknya kamu bukan level dia tuh mungkin yang dibawa-bawa aja gitu, tapi kok saya nih ketinggian mau kamu gitu kan. Dan ia hanya bisa menyerahkan pada semesta untuk jodoh ya, nggak tahu bagaimana nanti ke depan. Yang penting saat ini dia mengagumimu, kamu sosok yang istimewa di matanya ya. Apalagi kalau bicara mantan ya, ada yang mau datang karena lihat kamu sudah lebih baik, melihat kamu sudah jadi wanita atau pria yang mapan ya. Ini dia menyesal karena pernah menyia-nyiakanmu dulu, dan dia juga menyesal pernah membuatmu terluka ya. Nah ini kamu mungkin sudah baik secara fisik, dari mental, dari keuangan ya, sedangkan dia apa gitu, dia mau datang memberikan, mungkin ada yang sudah memberikan sinyal-sinyal ya, mungkin DM ataupun chatting ataupun like love di sosial media kamu, atau komentar-komentar ya, anggap persahabatan, tetapi sebenarnya dia berharap lebih. Itu hanya apa ya, kalau dibilang sinyal-sinyal dia bahwa responmu bagaimana gitu terhadap dirinya sebagai mantan. Tapi ya responmu ya biasa aja gitu ya. Jadi atau bahkan mungkin kamu nggak balas juga, sehingga ya dia tahu bahwa itu adalah salah satu sinyal bahwa saya ditolak oleh kamu. Ya ini bicara mantan ya. Tetapi ya itu, dia tahu bahwa kamu adalah sosok yang istimewa, di mana pada saat bersamanya kamu menemaninya dari nol, kamu bisa mengerti akan dirinya, yang mana ya dia anggap ketulusanmu itu adalah kebodohan, dan sekarang dia merasa bahwa betul-betul ternyata cinta sejati dan cinta tulus itu ada pada dirimu, di mana tidak ada di tempat lain. Tetapi sayangnya saya menyanyiakanmu yang baik itu, dan akhirnya ya ada karma, di mana mungkin sekarang dia bersedih, disia-siakan oleh pasangannya, ataupun mungkin juga ya dia yang harus mungkin dulu kamu yang membiayai dia, kamu membantu dia, sekarang nggak ada yang mau bantu, sekarang dia harus kerja sendiri, di mana mungkin dulu dia pemalas, sekarang akhirnya banting tulang ya. Jadi dia tahu bahwa ternyata kalau aku itu dapat kamu tuh anugerah, sedangkan kamu itu dapat aku tuh adalah bencana.
Ya, jadi dia merasa, wah kenapa saya menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan gitu kan, yaitu sosok dirimu, kamu sosok yang istimewa yang diberikan semesta kepadaku gitu kan. Tapi aku sia-siakan, di mana saya ego, seolah-olah saya yang paling hebat, paling benar, paling wow gitu kan. Apalagi ada narcissistic personality disorder di sini ya, yang malah menfitnah, mengancam ini itu ya, selalu merasa benar, nggak pernah salah, nggak mau introspeksi ya. Dan akhirnya kamu pergi karena dia merasa bahwa dia yang lebih hebat, dan akhirnya kamu pergi dan ya tidak kembali lagi. Itu dia menyesali karena dia merasa bahwa pada suatu saat nanti pasti kamu akan datang kembali pada aku. Itu pasti dia di benaknya ya, dimana di pikirannya kamu gak akan bisa lupa aku, cintamu kepadaku tuh cinta mati gitu ya. Tetapi ternyata kamu bisa, kamu mampu, dan sudah mulai melupakannya ya. Ya, tetapi ya itu, kondisinya saat ini berbalik, dan akhirnya dia kecewa karena kesalahannya. Dan wajar kamu pergi karena ya mungkin luka yang sangat dalam dia goreskan di hatimu. Sehingga ya dia tahu, dia paham, dan akhirnya dia memilih untuk mundur perlahan. Ya, jadi mereka tuh hanya bisa mengenangmu dari apa yang pernah kamu lakukan, apa kamu pernah berikan, kebahagiaan-kebahagiaan indah bersamamu, itu yang dia mengenang aja memori-memori bersamamu untuk melepas rindu. Dan kalaupun di sini kita lihat lagi orang-orang yang baru, ya kondisinya orang baru, orang lama juga sama ya. Sebenarnya ingin datang kepada kamu, bukan berarti mereka diam-diam cuek, itu nggak ada respon gitu, tidak, tetapi mereka sadar diri bahwa kamu itu terlalu jauh untuk mereka. Kamu tuh kayak sosok yang tidak bisa mereka gapai ya, dan ya mereka juga ingin kepastian di mana ya setidaknya kamu memberikan yang terbaik, mereka memberikan yang terbaik juga, ataupun dalam hubungan ya bahagia lah gitu kan, ketimbang nanti kalau banyak masalah, ribut, ataupun ada banyak perbedaan ya, akhirnya kamu nggak bahagia. Itu yang dia takut ya. Kalaupun mantan ya sama, mantan juga menyesal kan, tetapi ya mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur ya, dia juga tidak bisa menyalahkan siapapun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya, di mana tidak bisa membahagiakan kamu di masa lalu, dan akhirnya karma itu datang untuknya. Tetapi kalau untuk orang baru ya, kondisi saat ini dia masih diam, masih ya ingin berpikir keras dulu, yang terbaik aja untukmu dan untuknya, dan ya menyerahkan kepada semesta. Semoga rindu ini bisa terbayarkan suatu saat nanti ya. Tetapi tidak bisa mereka pungkiri ya, bahwa kamu tuh sosok yang istimewa di matanya ya. Seolah-olah kamu tidak bisa digantikan dengan siapapun. Walaupun sudah ada yang menggantikan posisimu secara fisik, tetapi secara jiwa mereka masih inginkan kamu, masih merindukan. Walaupun mungkin kamu udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, ataupun mungkin kondisinya tadi orang baru ya, dia ingin datang kepadamu, tetapi ya dia melihat dari sisi dirinya yang nggak mapan, ataupun mungkin kurang ini kurang itu, jadi dia memilih diam. Bukan berarti tidak menginginkanmu, tetapi dia sadar diri bahwa dia tidak sanggup membahagiakanmu nanti. Itu yang dia takutkan, sehingga dia memilih diam. Dan kalaupun mungkin nanti jodoh di mana dia akan mapan dulu baru dia datang. Ini lebih ke energi maskulin ya, karena saya lihat energi maskulin nih yang lagi menggebu, ingin mengutarakan cinta, tetapi kondisi dan situasi nggak memungkinkan, sehingga dia lebih banyak diam dan ya kerja agar bisa melupakan kamu. Kalau energi mantan ya sama ya, menikmati aja kesendirian, kesepian ya, karena ulahnya sendiri. Dia lagi juga, kalau mantan sih lebih ke ini sih, lebih ke apa dibilangnya, penyesalan diri. Tetapi kalau untuk hidup ya dia harus jalani lagi dengan kehidupan yang nyata, di mana ya dia harus kerja. Di mana dulu kemarin kamu yang bantu dia, kamu yang kerja, dia santai ya. Sekarang ya dia harus kerja. Karena sudah tidak ada yang membantunya lagi. Di mana ya sosok tulusmu dulu itu adalah anugerah yang dia sia-siakan. Wah ya. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi dirimu, yang mana dirinya merasa kamu adalah sosok yang istimewa. Wow. Jadi kamu jangan minder, oh nggak punya pacar, nggak punya ini, nggak punya itu ya. Ada orang diam-diam menyukaimu dan mengagumimu ya. Tingkatkan energimu, tingkatkan juga karismamu, senyumanmu ya, supaya apa, energi terpancar ya. Karena bukan hanya sekedar fisik,
tetapi dari aura di mana kita hangat, orang juga nyaman ya. Orang datang kepada kita bukan hanya lihat dari kondisi fisik kita, tetapi dari kepribadian juga. Ya memang di awal mungkin fisik ya, tetapi lama-lama semakin jatuh cinta dari hati. Hatimu harus bersih, hatimu harus baik. Ingat, ada yang mengagumimu dari jauh ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk lebih jelasnya dari koneksi inisial, dari zodiak, kota, dan negara. Oke, kita lihat untuk inisial dulu. Saya mulai dulu untuk inisial, di mana kamu terkoneksi dengan huruf. Ada huruf G, ada huruf F, N, I, T, S, H, B, W, D, C, L, R, X, O, U, A, Z, K, dan E. Oke, semoga resonate. Oke, dan kalaupun mungkin tidak resonate, kita lihat dari koneksi dari zodiaknya. Kita lihat untuk zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, Taurus, Pisces, Capricorn, Virgo, Aquarius, Scorpio, dan Cancer. Oke, semoga resonate. Dan kita lanjut untuk kota. Kota ini entah kamu bersamanya di kota itu, atau dia lagi di mana, atau ketemuan di kota itu, atau kampungnya ya. Kalau kampung atau kabupaten ya, itu diwakili kota ya. Pokoknya menyesuaikan aja ya, diwakili oleh kota. Oke, untuk kota kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan kota Bengkulu, Semarang, Denpasar, Gorontalo, Mamuju, Yogyakarta, Manokwari, Pekanbaru, Samarinda, Tanjung Pinang, Palembang, Ambon, Makassar, Lampung, Jambi, Tanjung Selor, Palu, Jakarta, Kendari, Palangkaraya, Manado, Jayapura, Jayawijaya, Mataram, Sofifi, Nabire, Bandung, Sorong, Medan, dan Banjarbaru. Oke, jadi itu yang terkoneksi dari kota. Semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi dari negara. Ini negara tempat dia bekerja, asal di sana, atau tempat kalian bertemu, ataupun apapun yang berkaitan dengan negara ya. Oke, kita lihat untuk negara. Untuk negara, kamu terkoneksi dengan negara Malaysia. Ini juga bisa pertemanan ya, ataupun mungkin dia sekolah di sana. Oke, ada Malaysia, Cina, Brazil, Swiss, maaf agak berisik ya. Terus di sini ada Thailand juga, Italia, Meksiko, Jerman, Kanada, Australia, Singapura, India, Panama, Argentina, Korea, Spanyol, Prancis, Austria, Amerika, Belanda, Filipina, Jepang, Kolombia, Turki, New Zealand, Inggris, South Africa, dan Maroko. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian ya. Dan itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.